Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah setelah melewati bulan Ramadan baru sempat ketemu lagi ya Pak ya. Dan mudah-mudahan selepas Ramadan ini semangat untuk berwakaf tetap jalan dan apa yang diupayakan oleh teman-teman sekalian membuahkan hasil. Kalau kata Agim bilang bulatkan tekad dan sempurnakan ikhtiar gitu. Nah mudah-mudahan Allah memberikan jalan karena kita nggak pernah tahu seperti apa jalan yang kita dapatkan, tapi kita juga tidak akan bisa kalau seandainya kita tidak melakukan. Ya walaupun mungkin ada perdebatan tentang jalan yang ditempuh oleh Imam Maliki dan Imam Syafi'i kan. Gimana Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang namanya rezeki itu harus diikhtiarkan. Sementara Imam Maliki mengatakan bahwa ya kalau Allah sudah menentukan rezekinya nggak kemana-mana juga diam aja pasti rezeki itu akan datang. Mana yang mau kita pakai? Dua-duanya sebenarnya. Karena bukan mustahil suatu saat atau suatu waktu kayak saya misalkan, kan nggak tahu nih mau ngapain apa gitu, tiba-tiba datang undangan gitu. Nggak pernah berikhtiar untuk itu, betul nggak sih? Tiba-tiba undangan datang. Barangkali ikhtiarnya di tempat lain, tapi rezekinya datang melalui itu. Ya, bukan berarti tidak ada ikhtiar, ada ikhtiarnya. Nah, termasuk yang sekarang ini gitu. Pak Zul kan beberapa kali mendorong saya, ayo jalan-jalan. Bismillah, saya bilang nunggu lagu ini Pak. Kenapa? Karena ini jadi materi kalau buat saya gitu. Saya lagi berpikir tadi kalau saya bikin potongan-potongan tentang wakaf gitu ya, video. Saya lagi mikir nanti bagusnya nomor teleponnya saya kasih nomor telepon siapa gitu. Ya, karena pengen ada kayak begitu. Karena kalau saya memang menyukai yang model soft campaign gitu ya. Sebenarnya peluang-peluang sudah mulai muncul, Pak. Karena kebetulan sekarang ini saya diminta sama Basnas Pusat untuk merancang sebuah program acara merancang untuk pengumpulan dana fundraising untuk Palestina. Kita mau bikin pertandingan sepak bola antara selebriti melawan politikus gitu kira-kira. Dan para pengusaha Pak, termasuk juga bukan cuma politikus ya, para pengusaha yang ada direktur-direktur BUMN dan sebagainya. Nah cuman syaratnya kalau yang mau ikut main bola berarti harus nyetor. Mas nyetor itu ada sumbangsinya. Nah ini kan adalah sebenarnya upaya yang dicoba saya membuka jaringan dan mudah-mudahan aja ada yang nyantol gitu. Ya tadi teman saya yang pilot itu sebenarnya dia mau datang. Dia banyak konsultasi tadi. Gimana kalau wakaf? Saya bilang dia punya tanah, punya bangunan itu diwakafkan untuk untuk sekolah. Nah terus guru-gurunya dari mana dananya? Kata pengurusnya sih katanya dana dari guru-gurunya itu dari wakaf juga. Saya bilang nggak bisa, dana untuk menggaji gurunya bukan dana wakaf, tapi itu dana dari infak. Karena wakaf itu pengertiannya ditahan. Ya, bangunannya iya. Nah, tapi untuk operasionalisasinya, kalaulah belum menghasilkan dari apa yang diupayakan dari wakaf itu, maka ditutupi dengan infak. Seperti itu. Ya maklum ya, udah CWC sih, jadi kayaknya berhak ngomong kayak gini. Aduh, jadi kelihatannya ada agak sedikit confidence gitu. Ngomongin wakaf so tahu banget, kita sudah ikut sertifikasi nih, certified wakaf kompeten. Nah, jadi agak sedikit berani gitu, karena kayaknya ini perlu loh. Jadi gini, sebenarnya itu booster buat kita. Mungkin kita tahu tentang wakaf ya, tapi ketika bicara orang nanya, Anda siapa gitu?
Oke, kita praktisi gitu. Kita sebagai, kalau di sini kan agent dan seperti itulah ya. Nah, ketika ditambah dengan tadi itu ada certified wakaf competence, itu kita bertambah confidence gitu. Walaupun sebagai agensinya belum jalan ini Pak. Tapi mudah-mudahan ini menjadi dorongan ya. Karena buat saya gini, memang niat awal saya itu ingin menjadikan wakaf ini sebagai bagian daripada dakwah. Ya, kalaupun hasilnya nanti ke saya atau ke Pak Zul, ke yang lain, nah itu alhamdulillah gitu. Jadi bukan hanya orientasi kepada diri saya sendiri gitu. Jadi memang saya niatkan bergabung itu ya memang untuk mensyiarkan wakaf, karena wakaf ini merupakan potensi yang sangat besar di Indonesia. Nah, mudah-mudahan dengan selesainya lagu wakaf ini bisa menjadi tools buat kita sosialisasi. Jadi jangan justru ini harus dimanfaatkan gitu. Karena juga di sini kan di lagu ini juga ada banyak kontribusi dari teman-teman. Jadi ketika sudah ada, silahkan dipakai gitu. Potongan-potongan lagunya diambil, dibikin video sambil menjelaskan, tempel. Biar orang itu lebih apa ya? Biar lebih enak gitu menerima informasi ataupun produk knowledge dari wakaf itu. Baik, saya kira mungkin gitu aja. Ditibannya suaranya ya. Hah? Udah. Saya suka openingnya nih, kayak film. Tak ada harta yang kan dibawa saat tiada. Putuslah semua amal manusia kala tiada. Terus bagaimana? Apakah bekalnya bagi manusia yang kembali pada Allah? Ada rahasia amal yang kekal selama-lamanya, yang terus ada walaupun kita telah tiada. Wakaflah namanya, siapapun bisa ikut mengamalkannya, yang miskin atau yang kaya. Lihat wajah-wajahnya dong. Allah akan mengganti semua yang kita beri dalam wakaf yang murni, dengan imbalan yang tinggi. Allah akan membeli jiwa harta manusia yang ikhlas menyampaikannya dengan imbalan surga. Dua kapan orang tua, walaupun mereka sudah tiada, sebagai wujud cinta berbagi kepadanya, bukan hanya sebagai seorang bagi pahala yang terus kembali hingga kiamat kelak. Tepuk tangan dong buat kita semua. Alhamdulillah. Terus makan. Wah, ini mana penyanyi ini? Asik. Wakaflah namanya,
siapapun bisa. Yuk sama-sama ya liriknya ya. Oh, wakaflah namanya, siapapun bisa ikut mengamalkannya, yang miskin atau yang kaya. Wakaf sebutannya, luas manfaatnya, mengalir pahalanya, walaupun kita tiada. Bukan, Pak, saya izin satu, Pak ya. Ini kan logonya ada nih. Kenapa nggak ada teleponnya atau apa di situ? Nggak, maksudnya nggak ditempelin sekalian, maksud saya. Jadi kalau orang melihat video ini, dia tuh tahu mau kemana dia kontak. Kenapa?